adik-adik, apa kabar? Kakak percaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Amin. Ya, jumpa lagi kali ini Kak Rosa hendak berbagi cerita sukacita. Pernah tidak adik-adik ada yang dalam kondisi sakit? Di dalam rasa kesakitannya, adik-adik merindukan pertolongan dari orang lain. Misalnya saat sakit, senang dekat mama, terus atau saat sakit mau dekat bapak. Atau bisa jadi saat sakit ingin dekat dengan saudara-saudara yang lain, bangga teman-teman. Atau bisa jadi juga saat sakit, akhirnya mengundang untuk Bapak Ibu Majelis datang atau Bapak Ibu Pendeta boleh datang untuk mendoakan. Iya, cerita kali ini terambil dari Injil Markus pasal 2 ayatnya yang ke-1 hingga ayat yang ke-12. Dan Kak Rosa beri tema di sini adalah iman orang lumpuh. Kita saksikan cerita bersama. Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. dan seketika itu juga bangunlah ia. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Kapernaum merupakan sebuah kota kecil di Galilea. Yesus memilih datang ke Kapernaum, tinggal dan mengajar di situ. Dalam kepercayaan Yahudi, penyakit disebabkan oleh adanya dosa pada diri orang yang sakit atau karena dosa orang tuanya. Oleh sebab itu, dalam perumpamaan ini, ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu, ia berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kisah penyembuhan orang lumpuh yang diantar kepada Yesus oleh keempat temannya atau saudaranya melalui atap rumah menunjukkan tentang kehidupan iman dan persekutuan mereka dalam menolong saudaranya yang lumpuh. Artinya, penyembuhan itu terjadi jika ada orang yang menolongnya,
membawanya ke hadapan Tuhan Yesus agar ia memperoleh penyembuhan. Ada kerjasama, ada persaudaraan yang rukun, ada pertolongan untuk menolong, dan ada usaha yang tidak sia-sia. Iman keempat saudara itu menolong si lumpuh untuk sembuh. Adik-adik, orang lumpuh dalam cerita tadi sangat tergantung pada pertolongan keempat saudaranya atau keempat kawannya, supaya dia dapat dipertemukan dengan Yesus dan ia diampuni dari dosa-dosanya dan dapat disembuhkan. Banyak orang yang sakit dan menderita. Ia tidak dapat menolong dirinya, kecuali orang-orang percaya bersekutu, bersehati dan beriman menolongnya, supaya ia pasti mengalami pemulihan Tuhan. Bisakah kita mempraktekannya dalam kehidupan kita? Iya, itu adalah tugas kita bersama, bagaimana saling mengingatkan. Jika ada teman yang sakit, kita bisa saling mendoakan. Dan juga saat kita sakit, jangan lupa bahwa segala pertolongan adalah datang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik, demikian cerita di hari ini. Kakak mau mengajak kita untuk berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat kami percaya atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di hari ini kami boleh mendengar cerita dan belajar dari iman seorang yang lumpuh. Biarlah cerita ini menjadi bagian di dalam kehidupan kami dan juga setiap anak-anak dimanapun mereka berada, bahwa di saat sakit sekalipun Tuhan mampu menyembuhkan. Biarlah kami memiliki iman yang sungguh hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak par Maranatha mulai dari week 1 hingga pada week yang ke-7. Hamba pertaruhkan semua kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, jaga lindungi dimanapun mereka berada, saat di rumah mengikuti belajar online, ataupun juga saat bermain. Tuhan mau untuk memberikan kesehatan dan kekuatan. Berkati setiap orang tua yang membimbing dan menjaga, melindungi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan ketemu lagi di hari Minggu yang akan datang bersama kakak pengasuh. Bye-bye.